Diduga akibat persoalan iuran sekolah, siswi SMA di Sungai Sariak diberhentikan. Orang tua minta keadilan. Padang Pariaman, seorang siswi sekolah menengah atas SMA negeri di Kecamatan Sungai Sariak Nagari, Pasir Lawe, Kabupaten setempat, diduga diberhentikan dari sekolah secara sepihak. Peristiwa ini menimpa Safira, nama panggilan Pira, siswi SMA 17 Koto Sungai Sariak, yang telah 2 pekan tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tim media mendatangi langsung kediaman orang tua Safira pada Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026 untuk menggali keterangan. Orang tua Safira, Pak Arif bin dan Ibu Imis, menyampaikan keberatan serta kekecewaan atas keputusan pihak sekolah yang dinilai tidak melalui proses yang jelas dan transparan. Menurut penuturan Ibu Imis, persoalan bermula dari kebijakan iuran komite sekolah yang disebut-sebut mencapai Rp90.000 per bulan. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut karena sekolah berstatus negeri dan pendidikan seharusnya digratiskan oleh pemerintah. Saya bersuara soal uang komite karena memperjuangkan hak anak saya untuk tetap sekolah. Setahu saya, tidak ada kewajiban membayar SPP atau iuran seperti itu di sekolah negeri, ujar Ibu Imis. Ia mengaku setelah menyampaikan keberatan, anaknya kerap mengalami hambatan saat akan mengikuti ujian. Bahkan, seminggu setelah mempertanyakan iuran komite, pihak sekolah mengirimkan surat yang awalnya menyebut iuran komite, lalu berubah menjadi SPP. Selain persoalan iuran, Safira juga sempat dikenai sanksi karena membawa telepon genggam saat ujian. Namun menurut orang tua, sanksi tersebut sudah dijalani dan tidak seharusnya berujung pada pemberhentian sekolah. Situasi semakin memanas ketika muncul tudingan serius terhadap Safira, seperti tuduhan membuat konten tidak senonoh dan perilaku menyimpang. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak keluarga karena dinilai tidak disertai bukti yang jelas. Kami minta ditunjukkan bukti, tapi tidak ada. Yang ada hanya foto anak saya berdua dengan temannya. Itu hal biasa, tegas Ibu Imis. Puncaknya, orang tua dipanggil ke sekolah dan diminta menandatangani surat pengeluaran siswa yang disebutkan sebagai pengembalian anak kepada orang tua dengan alasan kesehatan. Surat tersebut telah bermaterai dan menurut orang tua diduga sudah dipersiapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dusana Eka Batanganai dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya. Saya sekarang berada di Kecamatan Sungai Sariak, di Nagari apa namanya ini? Pasir Lawe. Ya, Bisati itu ya kan. Jadi saya pernah membaca berita bahwa ada terjadi gonjang-ganjing salah satu anak didik yang katanya di SMA terkemuka di Kecamatan Sungai Sariak ini gitu kan. Saya juga nggak tahu SMA apa namanya. Nah, sekarang kita udah di rumah orang tua siswa itu tersebut. Ini nama siswanya siapa namanya? Safira. Iya, Safira. Ini bapaknya ya? Pak Arifin. Pak Arifin. Ibu? Imis. Ibu Imis. Kita ya, Dusana ya. Dusana Eka dimanapun berada, ya, khususnya SI gitu ya. Jadi kita mau tanya ke Safira ya. Safira, Bapak dengar katanya diberhentikan di sekolah. Itu Safira sekolah di mana, Safira? SMA 17 Kota Sungai Sariak. Oh, jadi udah berapa lama diberhentikan, Safira? Udah 2 minggu. Hampir 2 minggu ya di sana ya. Jadi ini Ibu, bagaimana tanggapannya Ibu, anak Ibu diberhentikan sekolah dan kronologisnya apa penyebab anak Ibu ini diberhentikan sekolah? Secara hasilia atau bagaimana? Adakah sebelumnya Ibu dihubungi atau bagaimana? Coba Ibu ceritakan dari awal gimana kronologisnya Ibu ya. Dari komite Ya. dari kayaknya ada dendam manu gitu, soalnya kan saya pernah bersuara masalah PT komite. Oh gitu. Nah, jadi sekolah ini kan sekolah negeri, setahu saya kalau negeri ini kan nggak bayar. Cuma saya kan memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan sekolah kan, karena sekolah kan digratiskan dari pemerintah. Yeah.
Cuma saya dengar harus bayar 90.000 per bulan. Saya bersuara ke sekolah itu, tapi melalui nomor guru. Oh gitu. Saya chat yang guru tuh, bisa anak nih masuk. Jadi kalau mau ujian, anak-anak ini tersendat terus gara-gara duit masalah komite. Saya chat balik guru yang guru tuh masalah duit komite nih. Saya bilang, Pak, duit komite kan nggak ada dibayar sebenarnya, Pak. Iya. Dari duit komite, karena saya bersuara seperti itu, dapatlah surat besok, seminggu kemudian dapat surat dari sekolah. Iya. Berubah lagi dari SPP. Oh gitu. Dari duit nggak ada foto dari surat dari uang komite katanya. Sekarang berubah jadi SPP di surat tuh. Saya ada fotonya tuh, suratnya, foto SPP tuh. Terus saya komen lagi ke bapak tuh, bukannya komite atau SPP ditiadakan. Iya. Terus saya bilang, saya mungkin kurang ajar di telinganya, nggak tahu loh. Yang jelas saya bilang, memang saya orang kampung, tapi saya nggak bisa dibodoh-bodohi. Gitu. Kalau yang lain mungkin bisa dibodoh-bodohi, tapi kalau saya tidak. Saya bilang. Gitu. Saya bilanglah seperti itu. Cuma setiap anak nih mau ujian, uang komite terus dituntutnya. Gitu. Sesudah itu saya ngapain lagi uang komite itu? Diam lagi, hilang. Anaknya masuk seperti biasa lagi. Pokok adalah kendala gara-gara uang komite. Sudah tuh pas ujian, dapatlah anak nih karena dia membawa HP. Iya. Di apa namanya? Ditahanlah HP-nya karena ketahuan pas ujian membawa HP. Ketahuan ditahanlah sama pihak sekolah. Sudah ditahan, anak ini nggak pernah alpa. Selama sekolah selama 7 bulan tuh 7 bulan lebih lah anak nih 2 kali liburnya di dalam selama 7 bulan lebih nih. Itu pun saya izin. Cuma karena dia telat kemarin, dia pun takut bilang sama saya alpalah. Cuma sesudah itu dapatlah kabar yang tidak lagi. Kabarnya tidak itu bagaimana, Bu? Seperti anak saya yang dituduh bikin video porno lah dibilangnya. Yang dibilangnya anak saya berganti-ganti cowok lah dibilangnya. Sudah tuh yang kayak mana nih? Yang chat mesum lah dibilangnya. Saya minta tunjukkan barang bukti, tidak ada. Cuma yang ada foto dia berdua sama cowok. Kalau foto berdua itu kan biasa aja. Iya. Ini enggak, yang itu dipermasalahkan. Jadi langsunglah kami berdua sama ayah sama dia disuruh datang ke sekolah di hari Selasa. Ya. Di hari Selasa saya suruh datang ke sana sama Ibu Aziza. Datang saya ke sana, ceritanya lah dibilang seperti itu. Saya, loh kok seperti ini? Cuma saya belum ngebit ke masalah komite itu mungkin. Sudah siap tuh, udah berdebat. Saya memohon ke kepala sekolah tuh, minta anak nih sekolah, kepala sekolah tuh sama wakilnya mengeras pengen mengeluarkan dia. Iya. Sesudah itu dibawalah saya ke ruangan kepala sekolah, di luar ke ruangan kepala sekolah. Disuruhnya lah saya tanda tangan surat. Ya, Tapi surat kayak apa? suratnya bahwa si Pirani dia keluar dari sekolah. Dipulangkan ke orang tuanya lagi. Di situ tertulis dalam masa pengobatan karena dia sakit. Dia sendiri yang bikin seperti itu. Terus saya bilang kayaknya surat itu kayak udah dipersiapkan. Disuruhnya saya tanda tangan di atas materai 10.000. Saya tanda tangan lah. Cuma karena saya sebagai orang tua itu selama seminggu saya nggak ada pikir fokusnya ke anak nih supaya tenangkan jiwa dia. Saya pulang dari sana, saya masak, bapaknya cari rumput. Terciumlah kayak bau karet. Kayak bau karet terbakar. Terus saya pergi, saya cari di dalam kamar nggak ada. Saya tengoklah di samping rupanya dia sambil menangis, saya tengoknya lah tinggal apa yang Pira bakar. Rupanya sepatu sekolah, tas buku, pokok semua tentang sekolah habis dibakarnya semua. Ya, itu dari ibu. Iya, Vira, yang disampaikan ibu itu. Iya. Ya, alasannya. Jadi kita sama mendengar, kita tanya sama Viranya. Vira, gimana perasaan Vira
mendengar cerita ibu tadi, sedangkan apakah Vira tidak ada melakukan atau pernah melakukan, itu kan katanya kan dari ibu dia kan dituduhkan oleh pihak sekolah. Jadi Vira sendiri nak bagaimana ke depannya Vira sekolah tuh? Vira pengen sekolah lagi apa enggak? Apa Vira ada berbuat yang Iya. dituduh orang tua apa? Juga itu nak ada, tapi kan ya sekolah lain tapi selain di sini nak. Begitu benar Vira apa membakar buku apa sepatu tuh, alasannya kenapa nak dibakar? Apa guna kalau wak simpanannya awak lah di berhentian tuh wak bakar ini. Kalau di berhentian tidak secara hormat loh. Jadi intinya Vira tidak ada melakukan apa yang dituduhkan pihak sekolah, dan Vira sebenarnya mau sekolah kan, mau belajar, tapi karena tadi kan kata ibunya Vira sering alfa tidak hadir itu karena keadaan orang tua ya, sering apa kendaraan jauh tempat sekolah ya. Iya gitu. Kalau Vira biasanya sekolah pakai naik apa nak? Sedang di janta. Kadang kalau pegang kaki. Oh jadi diantar jalan kaki ke lumayan jauh ya, berapa kilo jarak di sini? Lebih kurang 3. 3 kilo. Dari sini naik motor, terus pulang jalan kaki. Pulang setengah 5 sampai sini jam 6, setengah 6. Oh gitu, berangkat sekolah jam? Kadang terlambat lo nunggu adik-adik kalau. Oh jadi kita Soalnya sekolah satu, kendaraan satu. Nanti gantian. Oh. Adiknya arahnya ke Sungai Saria, kakaknya Sungai Saria, adiknya ke di Ampalu. Oh di sekolah full day ya. Ya dosa anaknya kita udah dengarkan itu kalau dari ibu dan anak. Kita kembali kepada bapaknya Vira ya. Pak, bapak sehari-harinya kerjanya apa Pak? Tani. Tani. Jadi harapan bapak mengenai anak ini ke depannya bagaimana Pak? Kalau bisa sekolah, Ya, bagaimana dia sekolah kembali ya Pak ya, di tempat yang semula. Jadi sekolahnya di mana siapa namanya tadi? Safira. Safira sekolahnya di SMA 1. 7 Kota Sungai Sari. Oh jadi di SMA 1 7 Kota Sungai Sari ya, SMA negeri ya. Di SMA 1 Sungai Sari. Jadi dari semua kita kan udah mendengar Pak Ed, saya udah menangkap tadi apa yang diceritakan oleh Ibu sama Safira juga sebagai anak saya ini. Memang kita harus sebagai orang tua, saya juga merasakan sebagai orang tua keinginan anak itu bersekolah supaya apa namanya di sana ya, kehidupan anak ini, anak kita ya lebih bagus dan lebih baik dari kehidupan orang tuanya di sana ya. Jadi Bapak Ibu, dengan kejadian yang sudah menimpa Safira, Ananda dari buah hati dan buah cinta dari Bapak berdua, harapan ke depannya bagaimana Bapak Ibu ya? Saya ingin dengar. Tahu Dusana, teman-teman saya ingin dengar. Saya hanya satunya, kepengen anak ini melanjutkan sekolah. Yang kedua, nama baik kami. Soalnya nama baik kami di sekolah, nama baik anak di sekolah sama di sekeliling sini sudah jelek. Anak saya dicap yang nggak bagus-bagus sama orang tuh. Jadi saya pun pengen melangkah keluar. Jadi Kayak mana? ada rasa malu. Padahal anak-anak ini tidak ada bikin apa-apa. Cuma saya sebagai orang tua kan, bapaknya kan tani, saya jualan, bapaknya yang cari terpaksa lah bagaimanapun harus tetap keluar. Saya pengen nama baik kami keluarga dibaikkan lagi. Baik. Ya kita lanjut. Saya pengen keadilan gitu. Iya, begitu ya Pak ya. iya betul. Ya jadi Dusana, Eka Batanganai dimanapun berada ya, kita juga dari datang ke sini dari PSI Serikat Islam juga. Kita dari tadi wawancara Eka kita sudah sama mendengar semua Dusana. Jadi kita akan coba bantu tindak lanjuti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua ini. Jadi dia mempunyai buah hati, susah payah mengulang keringat banting tulang dari pagi sampai malam sampai paginya lagi dengan ikhlas. Bagaimana buah hatinya itu mendapat pendidikan yang layak,
apa, yang sebagaimana mestinya, tidak ada perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, kita harapkan bersama. Jadi kita bermohon kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti ini, karena kita kasihan ini salah satu generasi penerus bangsa yang ada di Kecamatan Sungai Sari sana ya. Jadi kita berharap ke depannya semoga Allah mencarikan jalan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan Safira Nanda yang mereka cintai. Baik, saksikan dulu wawancara kami atau bincang-bincang saya Eka Batanai dengan orang tua Safira. Mudah-mudahan ini titik awal untuk mencarikan solusinya ke depan. Jadi Dosana dimanapun berada, Dosana Eka Batanai dimanapun berada, untuk keluarga besar SI Indonesia, kita bermohon doanya semoga jalan keluarnya dimudahkan oleh Allah. Sekian dulu dari Eka Batanai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.